Bapak Gubernur Jawa Barat, ini lagi rame, Kata bapak itu, hayo, siapa anak-anak yang suka melawan orang tuanya, bapak masukin ke barak militer ya. Kata bapak itu, Jadi aku terpikir ini, nanti kalau aku udah besar, aku mau jadi gubernur lah, Aku bikin peraturan sendiri. Aku bikinnya, ayo, siapa orang tua yang gak mau ngurusi anaknya dari pagi sampai malam HP terus, tapi ngulunya capek-capek, kalian nanti ku masukin ke lubang buaya ya, kayak mana, Setuju gak, kalian, kalau aku udah besar jadi gubernur, Buat mak-mak, buat teteh-teteh, buat mami-mami, buat mama-mama, buat mimi-mimi. Dengerin ya, itu pesan mendalam isi hati anak-anak kita. Jadi kalau melarang dia jangan main HP, kitanya jangan main HP terus, ya. Layani dia, pengen minum, pengen makan yang enak, pengen disuapin, pengen dimandiin, pengen diajak berinteraksi, pengen diajak bermain, pengen digendong-gendong dengan sepenuh hati. Nah, kalau masih bandel akan saya jemput ya, ibu-ibu, emak-emak, teteh-teteh, mama-mama, mami-mamihnya dibawa ke barak. Yang gak suka sama Kang Deddy Mulyadi semakin panas pasti melihat berita-berita positif tentang Kang Deddy Mulyadi. Luar biasa, semua anggaran untuk kepentingan masyarakat dinaikkan di masa jabatan Kang Deddy Mulyadi. Anggaran untuk jalan di Jawa Barat sebelumnya 600 miliar, kemudian ditambah menjadi 2,4 triliun rupiah. Yang kedua, anggaran ruang kelas baru dari 60 miliar rupiah ditambah menjadi 1,2 triliun rupiah. Pemasangan jaringan listrik untuk masyarakat Jawa Barat dari 20 miliar menjadi 350 miliar rupiah. Berikutnya, pembangunan rumah rakyat miskin dari 20 miliar menjadi 120 miliar rupiah. Irigasi pengairan dari 60 miliar ditambah menjadi 600 miliar rupiah. Dan seperti yang kalian saksikan, semua program ini ditujukan untuk kepentingan masyarakat Jawa Barat. Nah, intinya biarkan media sosial seperti itu, tapi saya ini, Bapak Ibu sekalian, hatinya baik. Saya hanya mengingatkan gubernur, saya hanya mengingatkan pemerintah untuk benar-benar fokus ngurus rakyat. Ya, seperti hari ini, nggak mungkin Pak Gubernur datang ke Pekarsari. Yang datangnya siapa? Bapak saya. Karena Pak, setiap hari saya pantau media sosial. Oh, ternyata Pekarsari, Ciuya, banjir. Saya telepon Ibu Sofi, saya telepon Kepala Dinas Sosial, saya telepon PSDA Jawa Barat. Untuk apa? Untuk datang meninjau. Karena apa? Seorang gubernur ngurusi Jawa Barat yang 5.300 desa, 627 kecamatan tidak mungkin sendirian. Siapa temannya gubernur? Mak Ono temannya gubernur. Ya, Bang Asrof dengan Bidia, ya gitu. Itu saja. Orang baik tidak akan pernah mengakui bahwa dirinya baik, tapi orang lain yang menilai, bukan dirinya sendiri. Terus yang kedua, kata Bapak Ono Surono, saya hanya memperingatkan kepada gubernur untuk fokus mengurus rakyat. Apa Bapak Ono Surono tidak tahu bahwa setiap hari rakyatlah yang selalu diurus oleh Kang Deddy Mulyadi. Terus pertanyaan terakhir, kalau memang Bapak ini fokus untuk mengurus rakyat, kenapa waktu sidang paripurna kemarin Bapak dan kawan-kawan malah walk out? Eits, ada berita baru nih guys, tanggal 20 Mei 2025, makin panas. PDI Perjuangan ingatkan KDM bahwa DPRD adalah perwakilan rakyat. Namanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD. Polling nih untuk penonton yang tinggal di Jawa Barat. Apakah Anda mengakui bahwa DPRD adalah perwakilan yang benar-benar berpihak kepada rakyat atau tidak? Atau coba bikin voting secara online. Nanti ada lembaga yang memfasilitasi untuk proses voting. Akan ketahuan apakah benar
rakyat Jawa Barat mengakui bahwa DPRD adalah wakil rakyat dari mereka atau sebaliknya. Federasi Serikat Guru Indonesia mendorong Menteri Pendidikan untuk menghentikan pengiriman siswa ke barak militer. Luar biasa. FSGI menyampaikan penolakan terhadap program Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menyelenggarakan pendidikan ala militer untuk anak-anak yang dianggap nakal. FSGI menilai hal itu merupakan kebijakan instan, tidak menyentuh akar masalah, dan berpotensi tidak berdampak jangka panjang dalam perubahan perilaku. Mohon maaf, ini para guru dari mana? Soalnya banyak teman saya para guru di Jawa Barat mendukung program ini. Dan kalau nggak salah, dikirimnya anak-anak ke barak ini kan atas persetujuan orang tua dan guru-guru. Kalau misalkan keduanya tidak mengizinkan, ya anak tidak akan dikirim ke barak. Terus kalian juga meminta Menteri Pendidikan untuk menghentikan pengiriman siswa ke barak dengan alasan tidak memiliki landasan psikologis dan pedagogik yang jelas. Yang jadi pertanyaan, jika kalian menolak, apakah kalian mempunyai solusi untuk menggantikan program siswa nakal dikirim ke barak? Jika punya, kenapa nggak dari dulu kalian menjalankan pendidikan tersebut? Kenapa baru sekarang ketika Kang Deddy Mulyadi fokus mengubah karakter anak nakal menjadi anak yang berguna dan membanggakan orang tuanya? Apakah kalian para guru yang tergabung dalam FSGI ini melihat kemarin anak-anak hasil didikan dari barak menjadi petugas pengibar bendera di Hari Kebangkitan Nasional dan ditonton oleh jutaan orang serta mengharumkan nama Jawa Barat? Seharusnya kalian yang mengaku guru ini malu, karena baik dan buruknya siswa ada turut andil kalian. Jangan selalu menyalahkan orang tua. Ayolah, daripada saling menyalahkan, ayo kita saling berbuat. Orang tua mempunyai metodologi seperti apa, guru seperti apa, dan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi mempunyai metodologi dengan mengirimkan anak nakal ke barak. Tinggal kita lihat metodologi seperti apa yang paling efektif mengubah karakter anak, mengubah para anak yang tadinya nakal, yang tadinya baung, yang tadinya suka tawuran, menjadi anak baik-baik, menjadi anak berguna, bakti kepada orang tua. Complaining aja, kritik aja, berteori aja, tapi tanpa tindakan apapun. Dulu-dulu kalian kemana saja? By the way, ini lembaga apa lagi guys? Setahu saya hanya ada PGRI. Dari zaman saya SD sampai saat ini, saya hanya tahu ada lembaga yang bernama PGRI. Tapi kok ada lembaga FSGI, Federasi Serikat Guru Indonesia? Isi kritikannya itu bahwa kebijakan pendidikan anak-anak di barak militer itu kebijakan yang instan, tidak menyentuh akar masalah, dan berpotensi tidak berdampak jangka panjang dalam perubahan perilaku. Bagaimana menurut kalian? Kemudian ada yang tahu nggak sih berapa jumlah gaji yang diterima oleh ketua, wakil, dan anggota KPAI? Saya ambil dari salah satu berita media online. Presiden Jokowi menaikkan gaji Ketua Komnas Perlindungan Anak Indonesia menjadi 26,5 juta per bulan. Gila. Gajinya banyak sekali. Wakil ketua digaji sebesar 24 juta rupiah, kalau sebelumnya 13.250.000 rupiah. Kalau anggota masih tinggi guys, masih di atas 20 juta, yaitu 21.875.000 rupiah, yang sebelumnya hanya 12.500.000 rupiah. Kenaikannya 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Pertanyaannya, apakah KPAI sudah menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik dan benar sesuai dengan jumlah gaji yang mereka terima? Yang menurut saya nominalnya ini sangatlah fantastis. Yang terakhir, kita perlu tahu apakah program pendidikan barak militer dari Kang Deddy Mulyadi ini berhasil atau tidak. Ada salah satu pemilik akun yang bernama Hadi Firdaus 88_ yang mana anaknya merupakan salah satu alumni barak militer kloter pertama. 2 minggu ikut program KDE sudah banyak perubahan fisik maupun mental. Alhamdulillah. Ini pernyataan langsung dari orang tua salah satu alumni peserta didik di barak militer. Berarti perubahannya itu tidak hanya fisik ya,
tapi mentalnya juga berubah. Dan ini ada 2 foto yang dibagikan oleh keluarga ini. Mengikuti program KDM 2 minggu, mental fisik berubah drastis. Ada perubahan yang signifikan. Bukan hanya fisik, tapi juga mental. Berarti dampaknya positif. Budak baung, ada yang tahu nggak artinya apa? Budak baung. Jadi pemimpin paling depan. KDM mantap. Oh, sepertinya anaknya ini yang berdiri paling depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Adek, ulah diulangi perbuatan anu goreng. Jaga nama keluarga, jaga nama KDM. Berjasa di Jawa Barat. Iya anak Siliwangi. Anak KDM. Atau nuhun KDM, alhamdulillah. Salah satu bukti nyata untuk membuka hati para pembenci di luar sana bahwa program pendidikan barak militer untuk anak-anak nakal berhasil.